Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 431. Iwan yang dilaporkan seseorang yang bernama Pak Leo, karena mengambil video dirinya, tanpa seizin darinya. Iwan yang bersama temannya, akhirnya mendapat surat panggilan polisi. Ketika itu jam 8 malam, polisi langsung yang mengantar, sekalian meminta Iwan, untuk segera datang, memenuhi panggilan. Iwan yang lagi makan roti, menjadi panik rasanya, karena sebelumnya tak pernah berurusan dengan polisi, menyangkut masalah hukum. Iwan pun menjadi bingung. Ia langsung berpikir untuk menelpon Kenshin. Nomor Kenshin pun dihubungi. Diteleponnya berkali-kali. Namun karena Kenshin sedang perjalanan ke luar negeri, yang lagi naik pesawat bersama Kaori, nomornya Kenshin itu pun tak bisa dihubungi. Iwan pun bicara sendiri. Wah, sepertinya nomornya Kenshin ini lagi tidak aktif. Emang kemana dirinya? Atau lagi tidur nih Kenshin? Oleh karena hal itu, Iwan pun mengirim pesan dengan menulis kalimat, bro Kenshin, kalau lu baca ini, gua lagi di kantor polisi. Lu bisa tolong gua bro? Apa ada pengacara yang bisa membela gua? Ini lagi sama teman, lagi terkena masalah. Ceritanya kemarin ada yang nyuri di toko. Terus aku merekamnya, lalu ku masukkan Facebookku. Nggak taunya, malah video itu jadi viral. Nah ini orangnya nggak terima. Aku dilaporkan ke pihak yang berwenang. Sekarang aku akan diperiksa. Ini pun sudah di kantor. Tapi sebenarnya gua nggak salah bro. Gua merekam ada alasannya. Ini coba lu lihat, aku kirimkan juga. Orang kaya yang mencuri coklat. Ini buktinya. Rekaman CCTV itu disertakan. Kemudian Iwan melanjutkan. Oh ya bro, kalau ada pengacara, gua minta tolong sekalian. Sorry bro kalau aku merepotin. Ini gua di alamat kantor polisi ini. Iwan pun memfoto dirinya. Iwan selfie di tempat itu, agar Kenshin tahu posisinya. Bersamaan tulisan itu selesai, Iwan dan temannya si Agus disuruh masuk ke dalam. Namun sebelumnya Iwan mengirimkan pesannya itu ke Kenshin. Iwan memencet tombolnya, langsung saja terkirimkan. Kemudian ia masuk ke ruangan. Iwan diperiksa dan ditanya tentang mengenai masalah yang dilaporkan oleh Pak Leo, yang menyangkut pencemaran nama baiknya. Hingga Iwan pun tak sempat melihat handphonenya lagi. Begitu juga temannya Agus, yang mengalami hal yang sama. Sementara itu, di lain tempat, Sirena Larazati, pemilik mobil mewah, yang berada di ruang tamu, yang sedang membaca buku. Tiba-tiba Sirena melihat handphonenya berdering. Ada pesan WhatsApp-nya masuk. Sirena pun melihatnya. Sempat terkejut dirinya. Nama Iwan tertera, mengirim pesan ke nomornya. Aduh rupanya Iwan salah mengirim ke orang. Bukannya Kenshin yang dituju, melainkan nomornya Rena. Dan si Rena pun membaca. Di pesan itu tertulis, Iwan menyebut nama Kenshin, minta tolong ke dirinya. Si Rena langsung mengerti, Mas Iwan ini salah kirim. Oleh karena hal itu, si Rena pun meneruskan pesan itu lalu dibagikan ke nomornya Kenshin sendiri. Namun, setelah ditunggu 10 menit, pesan WhatsApp itu tandanya tak terbaca. Si Rena menelpon saja ke nomornya Kenshin langsung, dan jawaban yang didapatnya, telepon yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Harap hubungi nanti. Mendapati hal itu, si Rena pun tak bisa menunggu, karena mungkin Mas Iwan lagi sangat butuh bantuan, dan Rena pun memutuskan untuk membantu saja mengenai masalahnya Iwan. Kemudian di waktu itu juga ditelepon pengacaranya, yang juga seorang wanita, yang tak lain temannya sendiri. Si Rena pun bicara, "Hei Della, gua minta tolong ini. Apa kamu bisa membantu gua Della?" Della temannya, yang seorang pengacara itu menjawab, "Ya tentu bisalah Rena. Emang kamu punya masalah apa? Bukannya sekarang kamu lagi dirawat di rumah? Kok minta bantuan hukum? Emang kamu mau menuntut siapa?" Si Rena pun menjawab, "Bukan aku Della, tapi temannya teman gua, yang kini di kantor polisi. Sedang ada masalah." Della pun menyahut, "Lu Rena bicara aja pakai panjang. Masa temannya teman kamu?
To the point aja kali. Langsung aja ke masalahnya. Si Rena pun bicara. Baiklah Della, ini teman gua namanya Iwan. Lagi dituntut orang. Dengan delik pencemaran nama baik. Karena mengupload video orang itu. Tanpa seizin yang bersangkutan. Maksudnya tentang pencurian coklat. Yang lagi viral sekarang. Della temannya pun menyahut. Oh jadi video yang ramai itu. Yang lagi banyak dibicarakan orang. Adalah temanmu Rena. Ya, I know Rena. I understand. Oke, I want to help you. Dan Della pun langsung bertanya. Terus sekarang di kantor polisi mana Rena? Si Rena pun menjawabnya, menunjukkan alamatnya. Dan temannya itu langsung setuju. Baiklah Rena, gua sekarang akan ke sana. Entar handphonemu jangan dimatiin. Biar gua bisa jelasin ke temanmu. Kalau yang minta itu kamu. Dan Rena pun menjawab, baiklah Della, siap gua akan tunggu. Sedang Kenshin sendiri, lagi berada di pesawatnya. Kenshin tentu belum tahu, kalau Iwan saat ini, sedang diperiksa di kantor polisi. Apalagi Kaori tertidur di pundaknya. Kenshin tak berpikir kemana-mana. Perasaannya tenang di dekat istrinya. Dan Kenshin juga tak merasa, akan temannya yang terkena masalah. Kemudian Pak Leo, yang memang orang kaya itu, benar-benar membawa pengacaranya, sebanyak 5 orang. Bahkan Pak Leo, turut pula mengundang banyak wartawan, agar dimasukkan berita, kalau dirinya tidak bersalah. Pak Leo percaya diri, laporannya akan dikabulkan. Apalagi Pak Leo itu, punya kenalan orang dalam, jadi sudah dapat bocoran, akan hasil pemeriksaan. Makanya Pak Leo ini, berani mengundang wartawan, dan Pak Leo itu pun, serta para pengacaranya, kini sedang menunggu, akan waktu yang ditentukan. Tak lama kemudian, Della temannya Rena datang, dan segera menjelaskan, kalau dia penasehat hukum, yang akan mendampingi, dari orang yang bernama Iwan, serta juga temannya. Lalu ia dipersilahkan, untuk menunggu sebentar. Di sela itu pengacara dari pihak Pak Leo. Mereka pun melihatnya, kemudian bilang ke Pak Leo, Bapak tenang saja, wanita itu masih muda, dia belum banyak pengalaman. Andaikan Bapak tak punya kenalan orang dalam, saya yakin sekali menang, meski kasus ini di pengadilan. Karena pengacara dari pihak terlapor, jam terbangnya tak banyak, pasti pengalamannya sedikit. Penasihat hukum Pak Leo itu sangat meremehkan Della, mereka sangat sombong sekali. Beberapa saat kemudian, setelah lewat 2 jam, Iwan dan temannya Agus selesai menjalani pemeriksaan. Penyidik pun langsung memutuskan, Iwan dan Agus ditetapkan sebagai tersangka, namun tak langsung ditahan. Masih menunggu perkembangan, Della pun langsung masuk, untuk menemui Iwan. Iwan pun terkejut, didatangi pengacara perempuan, yang langsung mengenalkan diri, sebagai penasihat hukumnya, atas permintaan Mbak Rena. Della pun bercerita, kalau dia temannya Rena, dan sudah tahu masalahnya. Iwan pun bingung sekali, akan hal seperti ini. Kemudian Iwan melihat handphonenya, yang ternyata pesannya tadi, telah salah kirim, ke nomornya Mbak Rena. Iwan pun terkaget jadinya, belum sempat ia bertanya, Pak Leo itu datang, bersama para pengacaranya. Pak Leo segera bilang, gimana hasil laporan saya? Terbuktikan sekarang. Kalian berdua sekarang tersangka, dan tinggal tunggu ditahan. Oh ya ini saya bawa 5 pengacara. Semuanya berpengalaman. Kalian hanya punya 1, tak berpengalaman pula. Hahaha, pasti di pengadilan kalah. Waduh dasar Pak Leo itu. Meremehkan secara langsung, dan menghina Della, dengan cara tak sopan. Iwan pun menjawab, jangan sombong dulu Pak, Bapak itu sudah ada bukti mencuri. Meski kami punya 1 pembela. Nanti lihat saja, siapa yang bersalah. Della pun demikian. Ia membalas pula, benar kata klien saya, bukti sudah di tangan. Bapak itu tak bisa berkilah. Namun Pak Leo tetap percaya, kalau dirinya akan menang. Pak Leo pun berkata, kalian ini bicara bukti segala. Pertanda tak berpengalaman. Lihat saja sekarang buktinya. Kalian yang jadi tersangka, bukan saya. Hahaha. Pak Leo tertawa, dengan muka sombongnya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini, untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Ke YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya